Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi kita dengan saya Dr. Hilman dan Dr. Rizky, spesialis penyakit jantung. Pada hari ini kita akan bahas mengenai isu yang atau mungkin bahasan yang menarik sekali yang sedang tren belakangan ini, bahkan beberapa minggu terakhir, yaitu mengenai tren bersepeda. Jadi kita sesuaikan dengan topik kita kali ini. Jadi bagaimana sih tips bersepeda yang aman pada masa pandemi ini? Nah, kebetulan sahabat Desri, kita hari ini kehadiran seorang tamu istimewa, yaitu Dr. Rizky, spesialis penyakit jantung. Jadi beliau adalah seorang kardiologis atau dokter spesialis penyakit jantung yang mungkin sudah bergabung di Dewi Sri sekitar tahun kedua, dok ya? Ya, tahun kedua. Kebetulan beliau juga adalah seorang yang hobi bersepeda atau cyclist ya. Jadi ya mungkin kita bisa tanya banyak hal-hal yang mengenai bersepeda, khususnya mengenai kesehatan. Oke, dok. Jadi kalau kita lihat beberapa minggu belakangan ini kan memang tren bersepeda itu sangat marak. Bahkan kita lihat toko-toko sepeda sekarang semua penuh. Semua rata-rata orang beli sepeda. Yang tadinya tidak punya sepeda beli sepeda. Yang tadinya tidak hobi sepeda bersepeda. Nah, bagaimana dok tanggapan yang mengenai tren bersepeda ini yang baru-baru ini? Baik, terima kasih Dr. Hilman. Memang pada beberapa akhir ini ya kita melihat di khususnya 1 bulan terakhir ini di Karawang dan di hampir seluruh Indonesia mungkin ya. Jadi banyak orang yang sekarang mulai mencari kesibukan baru ya. Jadi banyak orang mencari apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya nggak bekerja ya. Saya harus cari sesuatu yang menyehatkan kan. Jadi orang-orang berpikir, wah kenapa sih saya nggak sepedaan aja ya? Atau lari lah mungkin. Ya, tapi sekarang yang fenomena yang banyak sekarang itu bersepeda ya. Memang saya setiap pagi banyak melihat orang bersepeda khususnya weekend ya. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah tren yang positif ya Dr. Hilman menurut saya. Karena bersepeda sendiri itu kita tahu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, tapi jika kita harus melakukan aktivitas sepeda di era COVID-19 ini, tentunya kita harus melakukannya dengan benar dan hati-hati. Nanti di sini kita akan berbagi bagaimana tips-tips bersepeda yang aman selama masa pandemi COVID-19. Jadi ya betul kata dokter ya, mungkin bersepeda ini memiliki manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan, bahkan untuk jantung ya dokter ya. Nah kebetulan kan dokter adalah seorang kardiologis atau dokter spesialis penyakit jantung. Mungkin bisa dijelaskan dong bagaimana manfaat bersepeda ini secara umum ya, secara kesehatan secara umum, atau mungkin nanti lebih spesifiknya lagi untuk kesehatan jantung itu sendiri bagaimana ya? Boleh dijelaskan? Bersepeda banyak sekali manfaatnya. Jadi kita melatih tubuh kita ya. Jadi otot-otot ya, terutama otot-otot di pinggang, panggul ya, otot paha, otot betis itu banyak terlatih jika kita bersepeda. Tapi tidak hanya otot di kaki saja ya, otot perut, otot tangan juga dia terlatih ya. Terus bersepeda itu dia efek untuk jantungnya juga banyak sekali ya. Jadi dia membantu untuk mengontrol tekanan darah ya. Di orang-orang yang bersepeda itu cenderung untuk lebih jarang terkena hipertensi, jarang terkena penyakit jantung. Orang yang sudah hipertensi pun tekanan darahnya lebih mudah terkontrol jika dia rutin berolahraga ya. Jadi memang salah satu anjuran yang kita sarankan kepada pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung dan pembuluh darah itu adalah olahraga yang aerobik. Nah, salah satunya bersepeda. Selain itu bisa lari, ya, jogging, jalan kaki atau berenang. Tapi di sini kita akan membahas bersepeda lebih dalam. Nah, selain untuk membantu mengontrol tekanan darah, jadi bersepeda itu dia juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah, ya. Bisa turun. Kemudian kolesterol baik, ya, dia meningkat. Jadi dia lebih mencegah untuk pembentukan perlemakan di dinding pembuluh darah. Selain itu juga untuk orang-orang yang diabetes ya, dia juga memiliki manfaat untuk membantu mengontrol gula darah. Dan pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit jantung pun
Misalnya orangnya pernah kena serangan jantung, pernah pasang ring, atau ada keluhan nyeri dada ya, ada angina. Jadi dengan olahraga aerobik yang terkontrol ya, tentu saja harus ada batasan-batasan tertentu, dia bisa memperbaiki sirkulasi jantung, dia menambah banyak pembuluh darah baru sehingga dia lebih jarang merasakan nyeri dada. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, satu hal lagi. Jadi bersepeda itu di era pandemi ini dia ada efek untuk meningkatkan sistem imun. Nah, jadi itu yang kita harapkan dari bersepeda, tapi tentu saja ada batasan-batasan tertentu yang kita harus tahu mana yang meningkatkan sistem imun, tapi mana ada juga yang justru menurunkan sistem imun. Nanti kita bahas. Oke, mungkin itu alasan ya, salah satu alasan kenapa belakangan ini banyak sekali orang bersepeda, karena di era pandemik kan mungkin orang-orang pengen bagaimana caranya biar imunnya meningkat gitu loh ya. Saya juga sempat dengar katanya kalau berolahraga atau bersepeda bisa mengeluarkan hormon kesenangan atau endorfin, betul dong ya? Betul. Jadi ketika kita berolahraga, terutama olahraga yang aerob ya, seperti lari, bersepeda, dia ada efek untuk melepaskan hormon-hormon yang disebut endorfin ya. Jika hormon endorfin itu meningkat, kita akan menimbulkan perasaan senang, bahagia. Jadi memang orang yang berolahraga itu rata-rata happy ya. Nah, itu yang kita cari juga. Jadi kita pagi-pagi udah olahraga, siangnya kita ngantor atau kerja bisa happy. Terus kita juga tidurnya biasanya lebih enak, lebih berkualitas. Tidurnya lebih berkualitas. Nah itu, jadi kalau kita mau beraktivitas paginya berolahraga, pasti moodnya akan lebih bagus pasti. Oke, jadi ini menarik dok, karena kan sekarang banyak juga pesepeda baru yang kita bilang, atau orang yang sangat, atau gimana ya, dulunya tidak pernah bersepeda atau bahkan tidak pernah berolahraga, tapi sekarang memulai sepeda. Nah, sepeda itu sendiri kan memang membutuhkan, ya namanya juga berdiri di atas dua roda dok ya, mungkin butuh keseimbangan, tenaga juga harus ada. Nah, bagaimana menurut dokter untuk para pesepeda baru ini harus seperti apa? Oke. Yang jelas untuk memulai sepeda kita harus bisa naik sepeda ya. Kalau nggak bisa naik sepeda, otomatis kita harus belajar dulu. Nah, sekarang kalau kita udah bisa nih naik sepeda, gimana sih pola latihannya? Ya, polanya dok gitu ya. Jadi kita ada singkatan ya. Jadi ingat-ingat FIT, FIT, frekuensi, intensity, sama timing. Ya. Sekarang kita baru mau mulai bersepeda. Frekuensi itu berapa kali seminggu kita bersepeda ya. Jadi kalau kita baru mulai, sebaiknya jangan terlalu sering, 2-3 kali seminggu ya. Kita mulai dengan itu, dengan timingnya kurang lebih 15-30 menit dulu aja ya. Jadi kita mulai dengan gak usah terlalu lama ya, 30 menit. Nah, intensitasnya gimana? Intensitas itu berat ringannya kita bersepeda ya. Nanti seberapa capek kita bersepeda. Nah, kalau kita baru mulai ya, jadi belum pernah olahraga sebelumnya, apalagi ya baru mulai, nah itu sebaiknya dimulai dengan intensitas ringan. Oke. Ini kita bahas intensitas dong. Kalau intensitas itu kan mungkin tiap orang beda-beda loh ya. Ada yang bersepeda mungkin tadi dokter bilang kan 15 sampai 30 menit. Ya. 15 sampai 30 menit. Ada beberapa orang yang sepedahan 30 menit tapi kok kelihatannya kayak capek sekali. Betul. Ada orang yang sepedahan 30 menit tapi kok biasa aja, malah nggak keringetan. Betul. Itu bedanya apa dong? Gimana cara kita bedakan ini intensitasnya itu yang ringan, sedang atau berat, itu udah lihat dari mana? Oke, jadi intensitas itu kita seberapa payahnya kita melakukan aktivitasnya ya. Jadi tiap orang itu memang berbeda. Ada yang sudah terlatih ya, ada yang biasa berolahraga, ada yang sedentary ya, ada yang atlet. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu semuanya biasanya tergantung sama usianya juga ya. Usia sama detak jantung mereka yang kuat ya. Jadi orang yang terlatih pasti lebih bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi daripada orang yang sedentary ya, yang hidupnya jarang olahraga ya, 1 kali seminggu misalnya. Itu akan berbeda. Nah, untuk mengukur intensitas itu banyak caranya Dr. Hilman ya. Jadi kita bisa mengukur, kalau secara terukur itu bisa memakai VO2 max ya. Atau juga dengan mengukur detak jantung kita selama berolahraga ya. Nah, intensitas itu kita dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Nah, tapi secara awam yang perlu diketahui, olahraga intensitas ringan itu
kita kalau kita mengayuh sepeda ya kita santai ya, jadi tidak terburu-buru, tidak merasakan lelah ya, jadi benar-benar detak jantung itu terpelihara rendah. Nah, tapi kalau kita sudah masuk ke intensitas yang sedang, itu biasanya dia sudah mulai terasa capek, tapi kita masih bisa ngobrol saat bersepeda. Jadi kita masih bisa, misalnya ada teman sepeda ya, kita bisa ngobrol dengan lancar, itu masih masuk intensitas sedang. Oh, berarti kalau kita lagi sepedaan nih, terus teman kita masih ngajak ngobrol kita, berarti masih ringan atau sedang? Ringan atau sedang. Sedang. Nah, kalau kita sudah masuk ke intensitas berat, biasanya kita sudah mulai terengah-engah, napasnya cepat, detak jantungnya tinggi sekali, dan kita sudah nggak bisa ngobrol lagi, ya sudah ngap kalau orang sini bilang ya. Nah, sebaiknya kalau orang baru mulai bersepeda, kita mulai dengan intensitas ringan, ya. Dan selama masa pandemi COVID-19, kita hanya disarankan untuk berolahraga dengan intensitas ringan sampai sedang. Kenapa? Karena di sana efek olahraganya akan meningkatkan sistem imun. Tapi begitu kita sudah melakukan olahraga dengan intensitas berat, ya, apalagi kalau kita tidak terbiasa, itu justru efek ke imunitas tubuh kita bisa turun, ya. Apalagi kalau kita orangnya nggak biasa, ya, jadi nggak biasa sepedaan jauh, nggak biasa sepedaan kencang, nggak biasa menanjak, itu justru akan memperberat kerja jantung. Oke, berarti kalau begitu di era pandemi ini memang bersepeda dibolehkan, dok ya? Bisa ya kita bersepeda ya, aman. Oke. Kalau pandemi ya, kita tentu saja harus mengikuti kebijakan di pemerintah daerah masing-masing. Ya, jadi tidak semua daerah itu bisa dibilang aman untuk bersepeda. Kan ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Nah, tentu saja kita harus mengikuti pemerintah lokal setempat. Jadi kalau mereka bilang sebaiknya jangan keluar rumah dulu, misalnya zona merah atau zona hitam ya, jangan. Jadi lebih baik kita di rumah. Kalau mau olahraga ya di rumah, ya kan ada misalnya treadmill atau sepeda indoor trainer, sepeda statis juga bisa kita lakukan. Tapi kalau kita daerahnya itu boleh keluar ya, jadi kita bisa melakukan olahraga outdoor tapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak boleh kita abaikan. Nah, ini menarik juga, dok. Jadi minggu kemarin ya saya baca di internet, baca di pemberitaan, memang ada beberapa perdebatan mengenai orang-orang yang bersepeda saat pandemi, kan otomatis mereka melindungi diri dengan menggunakan masker. Nah, ada beberapa orang yang atau beberapa kelompok yang bilang pakai masker itu boleh, ada juga beberapa yang bilang masker itu nggak boleh. Nah, bagaimana, dok, tanggapan dokter? Betul. Jadi kita kan himbauan pemerintah kalau keluar kan memakai masker ya. Jadi itu memang proteksi diri. Nah, jadi menggunakan masker saat berolahraga itu ada yang harus kita perhatikan ya. Jadi sebaiknya kita memang menggunakan masker bila olahraganya hanya intensitas ringan. Jadi kita tidak terlalu capek. Nah, ketika olahraga kita sudah mulai intensitas sedang ke berat ya, tapi yang berat kan tentu saja nggak dianjurkan. Kalau kita sudah mulai masuk intensitas sedang, sebaiknya kita tidak menggunakan masker karena akan sangat mengganggu pernapasan. Apalagi kalau maskernya basah. Nah, triknya bagaimana? Jadi kita harus berolahraga mencari tempat yang tidak terlalu ramai. Pertama, ya, tidak terlalu ramai, tapi juga aman, ya, harus aman. Dan juga kalau misalnya kita bersama-sama keluarga atau teman, tentu saja kita tetap ingat jaga jarak, ya. Oke. Ada pertanyaan lain dari Instagram? Iya, ada satu pertanyaan juga. Boleh? Satu pertanyaan, mau tanya, dok, untuk penderita HNP boleh bersepeda tidak? HNP? Iya. Oke, ini mungkin sebetulnya bagiannya adalah dokter spesialis saraf yang berwenang jawabnya. Tapi sebagai kita kan pasti pernah dokter juga ya. Bagaimana, dok, tanggapannya? Apakah dari dokter ada tanggapan mengenai orang-orang yang punya penyakit HNP atau yang ada riwayat penyakit mungkin bisa dibilang saraf terjepit ya, saraf terjepit? Karena ada beberapa yang bilang tidak boleh berolahraga, ada juga yang bilang olahraganya mungkin yang bagusnya apa, renang atau yang lain atau bersepeda mungkin. Bagaimana, dok, tanggapan? Jadi olahraga bersepeda ini keuntungannya apa, Dokter Hilman? Jadi dia
weight bearingnya itu dia lebih rendah daripada olahraga jalan atau lari. Weight bearing itu apa? Jadi dia kalau jalan atau lari kita kan sendi yang menopang tubuh tuh biasanya jatuh ke kaki ya. Berarti titik bebannya. Titik bebannya betul. Tapi kalau dia bersepeda kita karena duduk di saddle, jadi beban tubuh kita akan menumpuk di saddle ya. Nah, tentu saja bersepeda itu lebih bagus untuk orang-orang yang misalnya memang punya kelainan di lutut misalnya ya, ada gangguan di lutut, dia lebih aman daripada lari atau jogging ya. Nah, kalau untuk HNP kita harus hati-hati juga ya, tergantung derajat HNP-nya ya, seberapa ringan berat. Nah, terus masih simptomatik sekali enggak? Ya, jadi masih ada keluhan atau tidak pasiennya. Nah, jika ragu-ragu lebih baik konsultasi dulu dengan dokternya. Apakah saya boleh melakukan olahraga ini apa? Oke, ini ada pertanyaan juga dok. Jadi kemarin itu kan ada beberapa kejadian, ada beberapa pesepeda yang tiba-tiba di jalan sedang bersepeda bersama teman-temannya tiba-tiba pingsan, dan bahkan beberapa di antaranya ada yang meninggal dok. Nah, itu apa sih yang kemungkinan bisa terjadi? Terus apakah orang itu memang melebihi batas kemampuannya saat bersepeda sehingga dia memaksakan sehingga akhirnya kolaps? Nah, itu kalau dari segi kesehatan jantung sendiri, apakah kalau dari jantung apakah ada waktunya itu kapan kita harus ada, apakah sinyal-sinyal seperti oh ini kita harus istirahat nih, saat seperti apa? Nah, bagaimana dok? Baik, tanggapannya? Oke, jadi memang ada ya dari pemberitaan kemarin ada beberapa pesepeda yang tiba-tiba kolaps, ada yang meninggal ya, meninggal mendadak ya. Tentu saja itu menimbulkan polemik ya. Jadi sebenarnya pesepeda ini menyehatkan atau mematikan ya. Itu dia. Nah, jadi seperti itu. Ada pro dan kontranya sekarang. Betul. Dilihat dari segi jantung dan pembuluh darah ya. Jadi bersepeda ini memang harus dilakukan dengan pola yang benar ya. Jadi kita harus meningkatkan latihan kita ya secara bertahap. Nah, yang tadi saya bilang fit itu, Dr. Ilman. Jadi kita mulai dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, dengan waktu yang tidak terlalu lama dulu. Nah, terus kita tingkatkan bertahap. Yang bertahap ditingkatkan adalah frekuensi dulu biasanya. Ya. Jadi biasanya kita bersepeda seminggu 2 kali, kita naikkan jadi 3 kali. Targetnya gimana? Seminggu 3-5 kali menurut anjuran dari WHO ya. Terus waktunya gimana? Nah, kalau bisa target kita adalah sehari 30-60 menit. Itu target kita sehari ya. Nah, kalau tidak terbiasa jangan lebih dari itu ya. Jadi kalau sudah 30 menit atau 60 menit sudah capek, kita harus istirahat dulu ya. Terus yang terakhir ditingkatkan adalah intensitas. Jadi intensitas itu berat ringannya kita bersepeda. Jadi itu yang paling harus kita waspadai karena intensitas itu sangat berpengaruh ke sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, kita sekarang berbicara tentang orang yang meninggal mendadak itu ya. Jadi memang ada berbagai kasus ya, yang ada yang sudah ketahuan memang punya penyakit jantung, ada yang belum jelas kenapa ya. Tapi memang untuk orang-orang yang memiliki faktor risiko penyakit jantung ya, misalnya dia udah usianya tua ya, darah tinggi, misalnya punya kencing manis ya, kolesterol, apalagi punya merokok ya, apalagi kombinasi 2 atau 3 faktor risiko tersebut, otomatis dia lebih beresiko dibanding orang yang tidak punya ya. Nah, orang-orang yang seperti itu justru harus lebih hati-hati lagi untuk pola latihannya, karena bersepeda itu kadang-kadang nggak hanya kita sendiri, kita ada faktor dari lingkungan. Nah, jadi biasanya kalau kita diajak sama temen nih misalnya, ayo sepedaan, mau kemana? Jauh sana, 50 kilo, 100 kilo. Nah, kalau kita nggak biasa, itu bisa berbahaya ya. Jadi kalau kita tidak terbiasa bersepeda jauh, tidak terbiasa bersepeda kencang, tapi temannya kencang ya, kita ngebut-ngebutan, nah itu berbahaya ya. Apalagi kalau orangnya punya faktor risiko penyakit jantung. Satu lagi yang berbahaya adalah kalau menanjak ya. Jadi kalau bersepeda hati-hati, kalau diajak menanjak itu dia bisa denyut jantungnya meningkatnya cepat sekali. Nah, itu kalau orang yang memang punya resiko, dia bisa beresiko terjadi serangan jantung, bisa henti jantung, bisa stroke juga. Nah, itu yang biasanya menimbulkan tiba-tiba kolaps, bisa meninggal mendadak. Oke, berarti intinya kita harus tahu, kenali kondisi kita sendiri dok ya. Betul, jadi, kita harus tahu.
kondisi kita. Kalau misalnya ada keluhan ya, kita kalau bersepeda kok dadanya nggak enak atau sesek, kita harus konsultasi dulu ke dokter spesialis jantung. Oke. Ada lagi pertanyaan Ada dari lagi. boleh. Oke, bagaimana kita bisa tahu detak jantung kita aman tanpa punya alat heart rate sensor? Oh ya, bagaimana cara tahu? Oke. Oke. Iya. Iya, betul banget. Iya. Yang kedua, seberapa penting stretching atau peregangan sebelum bersepeda, dan apakah peregangan tersebut meminimalisir terjadinya kram untuk bersepeda jarak jauh? Oke, jadi ada dua pertanyaan, Dok. Yang pertama, bagaimana cara kita tahu seberapa tinggi denyut jantung kita saat berolahraga? Karena kan mungkin kalau bagi orang-orang yang sudah memiliki heart rate monitor ya, atau alat untuk mendeteksi atau menghitung denyut jantung, atau bahkan memiliki jam ya yang punya alat ukur denyut jantungnya, mungkin dia bisa tahu. Tapi kalau bagi orang yang mungkin baru awal sepeda kan biasanya mereka tidak akan membeli peralatan selengkap itu. Mereka pasti hanya membeli sepeda atau perlengkapan lain yang dasar-dasar saja. Nah, gimana cara simpelnya biar tahu, wah ini saya merasa selagi sepeda deg-degan nih, stop dulu, terus harus apa, Dok? Ya, betul. Pertanyaannya bagus ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai apakah kita itu sudah terlewat intens atau enggak sepedaannya ya. Tadi yang saya sebutkan itu tadi Dokter Ilman. Jadi selama kita bersepeda masih bisa ngobrol, ya itu berarti denyut jantung kita masih di zona ringan sedang ya. Jadi kurang lebih, jadi kita setiap orang itu ada maksimum heart rate atau maksimum denyut jantungnya, yaitu 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia ya. Jadi intensitas moderate itu kurang lebih 60 sampai 80% dari maksimum heart rate saya. Misalnya kalau saya usia 33 tahun, denyut jantung maksimal saya adalah 187. Ya, jadi kalau zona moderate itu sekitar 60 sampai 80%. Jadi sekitar 120 sampai 150. Nah, itu saya masih bersepedanya sudah mulai agak capek, sudah mulai berkeringat, tapi masih bisa ngomong. Itu artinya denyut jantungnya masih zona menengah ya. Nah, itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah merasa terlalu capek, sudah nggak bisa ngap ya, sudah nggak bisa ngobrol sama sekali, keringat sudah mengucur, ya itu sudah memasuki zona heart rate tinggi ya. Jadi zona anaerob, jadi mulai terbentuk asam laktatnya banyak ya, itu kita sudah harus memulai pikirkan untuk istirahat. Berarti ya, kalau begitu, Dok, yang saya baca, yang saya mengerti, jadi sebetulnya tidak perlu juga ya kalau untuk kita menghitung denyut nadi. Mungkin dari simpelnya kita lihat dari lagi sepeda apakah masih bisa ngobrol, atau merasa kelelahan dan masih bisa ngobrol, atau ngos-ngosan sekali. Mungkin dari situ aja udah bisa kita tahu ya, sebetulnya tidak harus menghitung bagi yang tidak punya ya, bagi yang tidak punya alat untuk ukur denyut jantungnya. Mungkin simpelnya dengan cara itu aja. Iya, simpelnya seperti itu, dan diingat juga tujuan olahraganya untuk apa. Jadi ada yang olahraga untuk rekreasi, untuk mempertahankan kebugaran. Beda lagi beberapa orang yang memang niat untuk meningkatkan kebugaran ya. Ada yang melatih terus dengan berpatokan dengan denyut jantung, ada targetnya. Jadi mereka beda. Jadi kita harus membedakan kita tuh bersepeda untuk apa. Tapi selama fase corona ini sebaiknya memang kita tidak terlalu intens ya. Jadi menghindari latihan-latihan yang intensitas tinggi seperti interval training, itu kita hindari dulu. Kita tujuan utamanya sebaiknya untuk mempertahankan kebugaran. Jadi demi menjaga kebugaran cukup benar ya. Oke, kita kembali lagi ke masa pandemi ini, Dok. Jadi secara umum, kalau kita bersepeda kan pasti ya tadi mungkin pertama, oh ya, stretching. Oke, mungkin bisa dijawab dulu. Yang bagaimana pentingnya stretching sebelum bersepeda? Apakah harus? Oke, stretching tentu saja dia untuk secara garis besar ya, itu untuk lebih merelaksasi otot-otot ya. Jadi memang bisa dilakukan, terutama kalau kita mungkin bersepedanya jauh atau bersepedanya dengan intensitas sedang atau berat
Ya, tapi kalau misalnya sepedanya ringan, tidak terlalu diperlukan stretching juga tidak apa-apa. Karena kadang-kadang saya juga bersepeda langsung tanpa stretching tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya kita jarang bersepeda, ya, jarang berolahraga, mungkin ada baiknya kita melakukan stretching dulu. Kalau orang yang sudah terbiasa setiap hari berolahraga, mungkin stretching tidak terlalu penting untuk dilakukan setiap kali kita melakukan sepeda, ya. Itu jawaban saya. Yang kita balik lagi ke bahasan mengenai era pandemi juga, ya. Jadi bersepeda di era pandemi sesuai dengan judulnya, bagaimana sih tips? Ya, jadi secara umum gimana, Dok? Jadi kan kalau kita bersepeda itu, kalau tadi kan kita bahas mengenai kejadian-kejadian atau insiden yang seperti orang meninggal, orang pingsan saat bersepeda harus pakai masker segala macam. Nah, kalau ini bagaimana, saya mau tanya bagaimana kalau misalkan sebelum bersepeda apa yang harus disiapkan? Jadi kalau kita sesuaikan dengan era pandemi ini, Dok, ya. Terus saat bersepeda pun apakah ada aturan yang harus seperti apa? Misalkan sepedaan berkelompok dengan orang-orang, apakah harus ada minimal jaraknya atau tidak boleh ngobrol, bahkan harus seperti apa, Dok? Jadi saya mau tanya sesuai dengan judul kita, bagaimana tips bersepedaan di era pandemi ini, mulai dari sebelum berangkat, saat bersepeda, atau bahkan nanti setelah bersepeda pun harus seperti apa? Baik. Ya, ini intisari kita ya. Jadi ya. Jadi memang pada era COVID ini ada beberapa yang kita siapkan. Pertama, sebelum bersepeda, ya, kita tentu saja kondisi harus fit. Ya, jadi tidak boleh batuk pilek, tidak boleh radang tenggorokan. Kalau lagi demam, jangan maksa keluar. Ya, jadi takutnya kita malah menulari orang lain. Pertama. Yang kedua, kita harus persiapkan alat pengaman, ya, helm, ya, terutama kalau bisa punya helm dipakai, ya. Terus masker sebaiknya dibawa, selalu bawa masker. Ya, kita tidak tahu nanti kita sepeda akan berhadapan tiba-tiba ada kemacetan, ya. Kita harus bersepeda pelan-pelan tapi banyak orang, ya. Kita harus bawa masker. Nanti kalau misalnya sudah nyampe ke tempat yang kita tuju, misalnya sepi, boleh maskernya dicopot, boleh. Tapi tentu saja ya, nantinya jaga jarak, ya. Terus kalau kita punya kacamata, dipakai aja, nggak apa-apa. Jadi kacamata juga bisa menahan partikel-partikel yang dari depan, ya. Kalau kita bersepeda rame-rame, kita bisa menghindari risiko tertular COVID-19 dengan memakai kacamata atau masker, ya. Terus sepeda selama masa pandemi mungkin idealnya lebih bagus memang solo, ya, sendirian, atau dengan orang yang tinggal serumah. Jadi karena kita kontaknya dengan orang-orang yang tinggal serumah, misalnya dengan sekeluarga, bapak, ibu, anak, gitu, ya. Nah, tapi kalau sepeda dengan teman bagaimana? Nah, ada beberapa aturan yang memang harus dipatuhi. Yang pertama, kita harus jaga jarak, tentu saja kan sesuai panduan. Jadi jaga jarak. Bagaimana kalau bersepeda beramai-ramai? Bagusnya seperti apa? Bagusnya sih satu jalur, ya. Jadi satu di depan, yang lain mengikuti di belakangnya. Dengan jarak paling aman, mungkin yang paling aman itu sekitar 10-20 meter jarak saya dan orang yang di depan atau di belakang, ya. Itu jarak yang relatif aman lah, ya. Kalau lebih mendekat, ya, kita tentu saja harus hati-hati, ya. Terus kalau misalnya jalurnya sepi, ya, kendaraan jarang, kita bisa 2 baris, ya, dengan jarak 1-2 meter. Sampingnya itu. Ya, di sampingnya misalnya jarak bersama teman. Terus tentu saja kita harus tahu jauhnya seberapa, ya. Jadi kalau kita nggak terbiasa, ya jangan terlalu jauh, jangan terlalu kencang. Tapi kalau sudah terbiasa, ya kita harus mengikuti. Dan perlu diingat intensitasnya ringan sampai sedang, ya, jangan terpancing intensitas tinggi sebisa mungkin. Nah, kemudian apa lagi, ya? Kalau sudah selesai bersepeda nih, Dr. Hilman. Nah, ini yang biasanya kita lupa nih, kan happy kan? Sudah endorfinnya udah keluar, ketemu temen, nah ngobrol-ngobrol, maskernya dibuka semua.
Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau misalnya kita nongkrong nih, nah otomatis itu ya, banyak bersepeda yang justru nongkrong atau malah ke kafe atau malah ke tempat makan. Kalau di Karawang kan di Nobin gitu ya. Di Nobin. Di Nobin kita nongkrong. Nah kita harus tetap jaga jarak. Ingat ini masih pandemi ya. Kalau memang nggak perlu buka masker, jangan buka masker. Kalau makan minum pasti buka masker. Tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol tetap jaga jarak 1-2 meter ya. Kalau nggak perlu banget nongkrong, ya nggak usah nongkrong, ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kalau kita nggak yakin, gimana? Ya di rumah aja. Olahraga di rumah. Olahraga di rumah, beli indoor trainer mungkin ya. Sepeda statis, sepeda statis ya. Itu yang mungkin dari saya. Sudah 30 menit dok, tidak terasa dok ya. Ada pertanyaan? Iya, kalau ini intermezzo aja ya dok ya. Ada satu pertanyaan lucu-lucuan sih. Apakah istri mengetahui harga sepeda mempengaruhi heart rate kita dok? Oh iya. Jadi itu memang polemik juga ya. Polemik juga ya. Jadi di banyak berita-berita lucu ini, meme-meme ya. Jadi harga sepeda memang bervariasi ya. Bervariasi tergantung spek sepeda ya. Nah, apakah kita perlu membeli sepeda yang bagus, mahal? Belum tentu ya. Jadi tergantung tujuan kita bersepeda, tergantung seberapa cepat kita ingin bersepeda ya. Terus apakah harga sepeda sebaiknya diketahui istri? Kalau menurut saya sebaiknya diketahui. Kalau saya beli sepeda ngajak istri. Nah, tapi jadi biar buka-bukaan. Nah, biasanya istrinya dibeliin sesuatu juga. Nah, biar adil. Oke? Jadi harus ada sagokan dulu. Iya. Ya? Jadi kalau kita nggak jujur sama istri nanti ada apa-apa. Ya, saya nggak lanjutkan itu. Kita lebih baik jujur-jujuran aja sama istri ya. Ya kalau memang istrinya minta sesuatu ya nggak boleh buat ya. Terima. Gimana? Terima beri pengalaman ini. Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke. Saya kira cukup. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang saya baca ya. Yang akan saya bacakan. Jadi di era pandemi ini, yang pertama aja ya, di era pandemi ini boleh bersepeda ya. Jadi bukan tidak boleh, asalkan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah setempat atau bahkan pemerintah pusat. Jadi kalau memang tadi ya ada juga aturan mengenai bersepeda sebaiknya tidak berkelompok terlalu banyak ya, sebaiknya maksimal mungkin 5 orang dok ya. Apalagi kalau bisa malah yang serumah, bisa yang serumah. Dan sebelum bersepeda pun kita harus tahu dulu kondisi pasti diri kita. Kalau kita pastikan dulu kita dalam keadaan fit. Kalau kita sedang tidak fit, contoh misalnya kita sedang ada demam, batuk, pilek, sebaiknya tunda dulu, tunggu kita keadaan fit dulu. Nah udah gitu bersepeda pun polanya ada aturannya juga dok ya. Jadi untuk yang untuk yang bagi pemula-pemula atau yang baru mulai bersepeda, yang dulunya tidak pernah bersepeda, sekarang baru mulai bersepeda, sebaiknya 2-3 kali dok ya, 2-3 kali per minggu dengan waktu sekitar 15-30 menit dok ya. 15-30 menit, kecuali yang sudah biasa bersepeda mungkin targetnya bisa sekitar 3-5 kali dok ya, dan 30-60 menit, dan minimal ada istirahatnya dok ya. Dalam seminggu itu sebaiknya ya tidak setiap hari juga 2 kali atau 3 kali istirahat dalam seminggu. 2 kali atau 3 kali istirahat dalam seminggu. Ingat intensitasnya harus ringan sampai intensitasnya sedang. harus ringan itu yang paling sampai penting. sedang Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Dan kalau ragu sebaiknya di rumah saja. Di rumah dulu. Dan itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan ya, atau yang memiliki penyakit sebelumnya seperti hipertensi, diabetes gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Oke, kira-kira mungkin hanya segitu aja pembahasan kita. Terima kasih Dr. Rizky. Terima kasih. Sharing ilmunya. Iya, semoga bermanfaat. Meluangkan waktunya di sini. Ya, sahabat DWC semua, mungkin kita akan berjumpa lagi di topik yang lain di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.